ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman sekalian, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami, karena Engkau menuntut itu dari awal, pertengahan, hingga pada dan segalanya. Karena Engkau memberikan kami hati agar supaya hati yang tenang, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan segala baik. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Kami atas nama pemuda Eklesia dan remaja Selotrati Yatim Paulus Solitan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai manusia, pastinya kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Kak Stefisi. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dirimu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman sekalian, mari kita sebelum permintaan doa, kita berdoa. Allah Bapa yang maha kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada saat ini ya Tuhan, kami datang berkumpul lagi untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami nafas kehidupan, berkat yang melimpah, karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan kepala tertunduk, kami mau mengaku setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami tahu kami manusia yang belum sempurna, kami seringkali melakukan kesalahan, melakukan dosa, di mana Tuhan kami tahu bahwa itu adalah pelanggaran bagi-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus-Mu memberikan kami terang agar kami tetap terus berjalan di jalan-Mu, dan kami boleh mengaku setiap akan salah dan dosa yang kami perbuat, baik kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada orang di sekitar kami Tuhan, terlebih kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mau mengampuni, Engkau Tuhan yang melihat isi hati kami. Kami tahu ketika kami mengaku dosa kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, Engkau akan mengampuninya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang mau beribadah, yang mau datang mengaku setiap dosa kami percaya bahwa Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami pun boleh mendengarkan firman, atau kami pun boleh menerima firman ini dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami.
Ini doa dan pengakuan dosa kami yang kami bawa dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami umat manusia. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Karen Jumata. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Katakan besertaku, teman-teman pemuda eklesia dan teman-teman remaja yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena atas kasih penyertaan-Mu kami bisa ada dalam kesempatan ini sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, pada sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama-sama tidak kalah begitu saja, bahkan bisa kami simpan dalam hati dan pikiran kami, bisa tinggal dan hidup dalam hati kami, dan bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kepada kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kepada kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati, teman-teman pemuda dan teman-teman remaja yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada saat ini adalah menjadi sahabat bagi semua orang. Seperti yang orang tahu bersama, sahabat ini berarti kawan atau teman yang mempunyai hubungan yang akrab dengan orang, yang karib, yang dekat. Memiliki sahabat yang bertanggung jawab dan peduli, bahkan rela berkorban, itu merupakan dambaan orang semua. Apalagi orang kaum muda seperti orang kan paling butuh perhatian, jadi orang butuh sahabat-sahabat yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada persahabatan yang terjalin cuma mungkin karena ada modus di belakang. DP teman itu mungkin menyadoi atau memiliki jabatan, bahkan atau top. Jadi ada sesuatu yang dibalut dari kata persahabatan itu sendiri. Sehingga ada ungkapan yang bilang begini, kalau orang memiliki banyak doi, orang banyak teman. Bahkan sebaliknya, kalau orang gagal, orangnya ada apa-apa, dan orang pe saudara pun, orang pe keluarga pun hilang, apalagi orang pe teman. Ada ayat berkata dalam Amsal 7 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini memberikan gambaran yang jelas arti seorang sahabat itu sendiri. Teman-teman pemuda dan teman-teman remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membangun persahabatan tidaklah mudah. Tetapi jika persahabatan itu tercipta karena ada kasih yang tulus, maka persahabatan ini akan berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Dan apalagi kalau orang dasari ini persahabatan ini pada kasih Yesus, yaitu sumber segala kasih, termasuk kasih dalam persahabatan. Pembacaan Alkitab dan perenungan kita saat ini tentang kasih yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kasih itu akan memuncak dalam kerelaan untuk berkorban kepada sahabat kita, seperti Yesus yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud sahabat-sahabat itu adalah murid-murid Yesus. Tapi dalam konteks orang kehidupan, sahabat yang dimaksud ini orang dan DP umat. Jadi teman-teman eklesia, teman-teman remaja, seperti halnya dalam kehidupan orang sebagai anak muda, tentu orang ada sahabat yang orang pilih untuk masuk dalam orang circle, dalam orang lingkungan kehidupan. Contohnya kalau di pemuda eklesia ada Giof. Jadi persahabatan ini saling mendukung dan satu dengan yang lain. Persahabatan yang ada bukan cuma karena ada DP mau, cuma karena for having fun, cuma for senang-senang. Jadi orang ada satu ada pergumulan, ada masalah, ada mungkin dalam percintaan atau dalam pekerjaan, dalam pendidikan, orang saling menopang dalam satu dengan yang lain, saling membantu, support, bukan justru orang membuli. Jadi kita yakin dan percaya di pemuda eklesia, di remaja Solagatia, tidak ada yang seperti itu, saling membuli, baku-baku terek. Kita yakin orang semua baku-baku sayang. Seperti halnya situasi dan kondisi yang telah hadapi sekarang dalam menghadapi ini pandemi global COVID-19, kasih kepada sahabat itu teruji. Ada sahabat yang akhirnya bajau karena mungkin DP teman ini DP status sosial mungkin berubah dan gara-gara pandemi ini. Ada sahabat yang malah muncul sahabat-sahabat yang baru, yang menerapkan kasih kepada orang lain, yang bahkan ini orang lain ini dorangnya kenal, nyak dekat dengan dorang. Dengan dorang berbagi kasih ini, orang yang membutuhkan ini
sangat merasa terberkati dengan dorong pemberian. Dan nyatalah tema mingguan kita pada saat ini menjadi sahabat bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, tetapi kasih yang tulus yang dijadikan landasan. Teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus Kristus adalah refleksi kasih Allah yang menjadi gambaran kasihnya kepada orang DP umat. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, bahkan kasih yang rela berkorban. Dia menginginkan gerejanya, yaitu orang sebagai DP umat, untuk menerapkan kasihnya dalam setiap aspek kehidupan. Seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi layaknya seorang sahabat sejati. Demikian juga kita harus menjalin persahabatan dengan semua orang. Teman-teman, di pembacaan Torah, di sini Tuhan sudah bilang jelas bahwa Torah sudah dipilih untuk pergi untuk menghasilkan buah-buah yang baik, supaya apa yang orang minta, apa yang menjadi orang harapan, apa yang menjadi orang kebutuhan cita-cita, mungkin orang dalam masalah pergumulan, itu akan Tuhan berikan. Dan nyatalah di sini Tuhan memerintahkan kita untuk kasihilah seorang akan yang lain. Jadi teman-teman, orang sebagai anak muda, sebagai penerus gereja, orang mesti mampu mewujudkan kepedulian. Jadi orang diajak untuk seiring sejalan, seia sekata, serta saling menguatkan, saling berbagi kasih, tanpa ada perbedaan bahkan batasan-batasan. Jadi orang terpanggil untuk pergi dan menghasilkan buah dalam setiap orang pekerjaan, dalam setiap orang tanggung jawab yang sudah dipercayakan pada orang. Teman-teman sekalian, kiranya pembacaan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi keinginan kita, semua itu Tuhan berikan, asalkan kita mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Tumata. Sebelum itu, mari kita angkat pujian rumah doa. Tuhan,
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ya Bapa datang kepadamu menaikkan ungkapan syukur dan banyak terima kasih karena atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga Engkau masih boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah saat ini. Ya Bapa, di ibadah saat ini, ibadah gabungan pemuda eklesia dan remaja Solagratia Jumat Gemim Paulus Kauditan yang ini Bapa, saat ini ya Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena di kesempatan yang indah ini tadi kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, kiranya sabda firman-Mu itu tidak hanya lalu begitu saja, melainkan dapat menjadi pedoman, dapat menjadi pendorong kami dalam setiap kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk Kak Karen Tumatar yang boleh menuntun kami dalam ibadah ini. Kiranya Engkau berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya yang dilakukan dalam hari-harinya. Ya Bapa, tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu yang ada di kaum ini ya Bapa, termasuk gereja kami, Gereja Gemim Paulus Kauditan. Kiranya Engkau berkati mulai dari ketua jemaat, pendeta-pendeta pelayanan, para pelayan khusus dan semua jemaat yang ada. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapa, kiranya selalu Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah yang ada, pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah kami, terlebih khusus daerah kami Desa Kauditan 1 dan Kauditan 2. Kiranya Engkau berkati pemerintah yang ada, yang telah Engkau percayakan bagi mereka ya Bapa, kiranya mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga sebagai masyarakat yang ada, kiranya Engkau berkati kami sebagai masyarakat, kiranya kami dapat selalu diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, agar kami dapat menjadi masyarakat yang selalu patuh dan taat dengan aturan yang ada, sehingga setiap rencana, aturan yang telah dibuat dapat terlaksana sesuai dan sudut kehendak-Mu, sehingga kedepannya ya Bapa, negara kami dapat menjadi lebih baik lagi. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayanan Komisi Remaja Solagratia dan Pemuda Eklesia. Kiranya Engkau berkati di tengah-tengah pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga setiap rencana, program yang ada dapat terlaksana ke depannya dengan segala baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman yang boleh berkesempatan pada saat ini untuk melaksanakan pelayanan-Mu. Kiranya Engkau berkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan, sehingga dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan kasih-Mu, orang-orang yang membutuhkan kesehatan, kesembuhan, orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman, orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya hanya karena pertolongan-Mu saja mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Ya Bapa, doa ini kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Gemim Paulus Kauditan mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bisa menuntun ibadah kita pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian, terutama Saudari Kerenina Tumatar yang sudah bisa menjadi saluran berkat, dan kepada Saudari Kristania Tumatar, Kansya Tumatar, dan Stevi Sibi, Devi Taib, dan seluruh teman-teman pemuda dan komisi remaja yang telah hadir dalam pembuatan video pada malam hari ini. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman sekalian yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama Maxi Kelean, Kesha Urara, Tesalonika Pitoy, Meilani Worotikan, Victoria Eno, Veronica Dotulong, Mevi Tirayo, dan Mega Pitoy. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah pemuda dan remaja minggu depan. Shalom, damai di hati.